Merdeka dari terorisme, Morning Talks kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung juga bersama kita juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidowi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan di satu layar lagi kita juga masih bersama dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Pak Muti, tadi Anda mengatakan ini ada abuse dan misuse dari teks-teks agama. Nah, artinya menurut Anda apakah mereka yang menggunakan itu sadar bahwa mereka telah abuse atau misuse terhadap teks-teks agama itu, atau ini karena memang ketidakpahaman mereka terhadap teks itu, atau bagaimana? Kalau pada level elit memang mereka sadar menggunakan itu. Jadi memang sekali lagi elit itu menggunakan agama sebagai bagian dari legitimasi teologis untuk mereka meraih kekuasaan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Artinya dalam konteks sejarah dan berbagai pengalaman di tanah air kita maupun di negara yang lainnya, hal seperti ini memang senantiasa terjadi karena mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai sakralisasi kekuasaan. Jadi mereka ingin mendapatkan legitimasi teologis, bahkan mungkin mendapatkan mandat teologis dari upaya mereka untuk meraih kekuasaan itu. Nah, pada level grassroots, pada level elit, orang kecilnya ini yang memang mereka ini seringkali kan mengalami proses brainwash ya. Mereka mengalami cuci otak dan kemudian dengan berbagai macam cara mereka ini dibuat begitu militan dan kemudian menjadi sangat ekstrim dan kemudian dibuat senantiasa merasa bersalah dalam kehidupan di masa lalunya dan kemudian diberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dengan cara-cara yang instan dan legitimasi keagamaan. Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa mereka itu berani misalnya sampai melakukan bom bunuh diri dan cara-cara lain yang sebenarnya secara agama itu tidak dibenarkan. Oke, saya ke Pak Mas Duki Baidowi. Pak Mas Duki, ini menarik sebetulnya mengenai pernyataan Pak Abdul Muti bahwa ada abuse dan misuse dari teks-teks agama yang dijadikan alasan pembenar untuk aksi-aksi terorisme. Artinya kalau menurut pertimbangan saya orang awam ini Pak Mas Duki, mestinya kan ada peran ulama, organisasi keagamaan, bahkan lembaga pendidikan keagamaan yang mencoba untuk menangkis paham-paham seperti itu. Atau bagaimana menurut Anda? Ya sebenarnya kalau peran ormas keagamaan di Indonesia ini sudah sangat besar ya perannya. Peran Pak Muti dengan Muhammadiyahnya saya kira luar biasa. Nahdlatul Ulama dan yang lain-lain. Jadi fungsi dari peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam konteks hubungan antara civil society dengan state gitu ya, itu peran dari ormas Islam itu sangat luar biasa. Jadi proses menciptakan suasana kultural yang damai gitu ya, dari sebuah pemahaman keagamaan yang sebenarnya pemahaman keagamaan teks itu bisa macam-macam ya. Tadi mungkin Pak Muti sudah bicara banyak mengenai bagaimana teks itu bisa dengan angle tertentu bisa menjadi orang itu menjadi alat untuk kekerasan misalnya. Teks juga bisa dijadikan, teks keagamaan itu juga bisa dijadikan alat politik misalnya juga seperti itu. Begitu juga teks keagamaan itu bisa menjadi alat penguasa. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara soal peran dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia, saya kira justru tidak bisa dibantah oleh siapapun ya bahwa Indonesia ini saat ini sedang menjadi contoh yang baik, tentang peran kemasyarakatan itu bahwa menghasilkan satu kondisi di mana umat Islam di Indonesia sebagai komunitas terbesar di dunia itu bisa melakukan satu langkah yang negara lain nggak bisa melakukan langkah itu, yaitu apa? Langkah untuk mempertemukan ya paham keagamaan dan paham kebangsaan, paham keagamaan dan paham politik, demokrasi. Di mana demokrasi itu di negara-negara lain masih dianggap tauhid,
masih dianggap setan gitu, dan seterusnya. Jadi tidak diragukan lagi sebenarnya peran dari organisasi kemasyarakatan yang justru mesti harus dituntut lebih jauh oleh masyarakat sipil, saya kira gitu ya. Justru adalah peran negara, walaupun saya sendiri dalam kesempatan ini sekarang mewakili negara karena saya menjadi juru bicara wakil presiden gitu ya. Tetapi maksud saya bahwa peran dari negara itu harus lebih maksimal. Karena apa? Karena selama ini kalau kaitannya dengan terorisme, bicara dengan terorisme di Indonesia gitu ya, saat ini dan selama ini lebih banyak penanganannya itu di sektor hilir, ya, di sektor hilir. Jadi orang dikejar-kejar karena taruhlah misalnya si Mas Duki atau si Mukti itu teroris misalnya seperti itu, maka saya dikejar-kejar sedemikian rupa, lalu kemudian saya dimasukkan ke penjara atau diproses dan segala macam. Tapi anehnya ketika si Mas Duki dan si Mukti itu masuk ke penjara, anehnya keduanya nggak jera juga, begitu keluar jadi teroris lagi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sektor proses ketika kita masuk penjara itu saya kira menjadi pertanyaan besar, bagaimana proses setelah pasca radikalisme itu ditangani seperti apa oleh negara. Itu yang tidak kalah penting. Yang berikutnya yang juga yang sangat penting adalah di sektor hulu. Jadi kalau ibarat air, kalau misalnya di hilir itu keruh, pasti ada persoalan di hulunya. Nah, persoalan di hulu yang seperti apa itu yang harus dicari. Kenapa di hilir misalnya terjadi kekeruhan, walaupun harus kita katakan ya, kalau kita membanding-banding antara negara satu dengan negara yang lain, kita sudah relatif bisa berhasil menangani persoalan itu. Kalau menurut Pak Mas Duki sendiri, masalah di hulunya apa sebetulnya Pak Mas Duki? Masalah di hulunya saya kira sektor-sektor yang terkait dengan masalah-masalah pendidikan, saya kira. Jadi pendidikan itu penataan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kita melakukan pendidikan dengan baik, bagaimana teks dan konteks itu diajarkan dengan bagus dari awal gitu ya, supaya tidak memahami teks secara parsial dari awal. Itu saya kira akan sangat-sangat penting. Karena contoh jujur saja misalnya bahwa di setiap agama itu selalu ada saja ya teks-teks tertentu yang mungkin bisa ditafsiri dengan secara verbal gitu kan, dan kemudian akhirnya melahirkan satu pemahaman yang salah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Mungkin Pak Mukti juga bisa menimpali langsung Pak Mukti. Kalau di hulunya tadi seperti yang disampaikan sama Pak Mas Duki, ini soal pendidikan, artinya kan pelibatan kalau dalam konteks agama berarti ulama, terus organisasi keagamaan atau lembaga pendidikan berbasis agama juga ini kan ya termasuk juga pesantren sebetulnya yang punya peran penting sebetulnya untuk menangkal paham-paham yang lebih mengedepankan kekerasan, begitu nggak kira-kira? Ya, saya kira peranan dari pendidikan, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat itu sangat penting. Karena memang kalau kita lihat muara dari berbagai macam pemahaman keagamaan yang tekstual itu sebagiannya memang berkembang melalui gerakan-gerakan keagamaan. Karena itulah maka dalam kaitan ini tadi Pak Mas Duki menyampaikan bagaimana perlu ada sinergi sebenarnya antara pemerintah dengan organisasi-organisasi keagamaan. Jadi ada yang sifatnya eksternal, yang menjadi pemicu dan menjadi alasan untuk orang melakukan tindakan kekerasan itu semaksimal mungkin memang harus ditiadakan, harus dinihilkan. Nah, baru kemudian nanti secara inner, secara internal menyangkut mindset, menyangkut pemahaman itu memang menjadi bagian dari para tokoh-tokoh agama. Sehingga tidak terjadi overlapping, karena kadang-kadang juga ada hal-hal di mana peran yang harusnya menjadi peran negara itu diambil alih ormas. Dan ini yang menurut saya tidak boleh terjadi. Okay. Karena kalau itu nanti menjadi bagian dari peran ormas kan akhirnya yang muncul adalah tindakan main hakim sendiri, munculnya para militer dan sebagainya. Sehingga dalam kaitan ini
tokoh agama juga tidak bisa sendiri. Saya kira juga perlu dukungan dari media, termasuk televisi. Saya kira punya peranan penting untuk bagaimana kita ini bisa bersinergi, dan yang tidak kalah pentingnya juga keluarga. Karena sebagian dari mereka itu juga memang mendapatkan inspirasi dan mendapatkan alasan untuk melakukan berbagai macam tindakan kekerasan itu juga dari keluarga. Oke. Nah, sehingga dalam kaitan ini maka pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal ini memang harus menjadi perhatian kita semuanya. Saya seringkali menggunakan istilah untuk kaitan ini adalah pendekatan semesta partisipatif, gitu. Pendekatan semesta partisipatif itu meniscayakan bahwa masalah terorisme ini tidak hanya masalah pemerintah, tidak hanya masalah ormas agama, tapi juga masalah para politisi, masalah para ekonom, dan masalah bangsa secara keseluruhan. Baik, Pak Mas Duki, ini menarik kalau tadi Pak Mas Duki juga sempat mengatakan soal terorisme ini di hilirnya saja masih bermasalah. Kalau kita bicara soal hilir, soal lapas misalkan mestinya menjadi lembaga pembinaan kan, karena warganya disebut warga binaan gitu. Ternyata mereka yang sudah keluar pun banyak yang masih tetap punya paham radikal. Sementara di hulunya dari proses pendidikan ini masih banyak masalah, boleh saya sebutkan seperti itu, sehingga masih berpotensi memunculkan orang-orang yang mudah sekali terpapar dan pada akhirnya menjadi radikal. Nah, menarik yang disampaikan Pak Mufti juga soal kebijakan semesta partisipatif tadi Pak Mufti ya, bahwa ini harus menjadi permasalahan semua orang, semua pihak. Nah ini kalau menurut Pak Mas Duki sendiri, di hulu dan sampai ke hilirnya masih menjadi masalah, bahkan di tengahnya pun soal keterlibatan TNI juga masih masalah. Ini kedepannya apa yang menjadi prioritas utama agar aksi-aksi terorisme ini ya kalau bisa memang tidak ada lagi di Nusantara ini? Saya kira begini, kita itu kan sebenarnya kan paham apapun ya, termasuk paham yang kemudian menimbulkan kekerasan, itu kan tidak timbul dari ruang yang kosong kan sebenarnya kan. Nah itu selalu saja ada semacam kausalitas ya, interaksi antara kenapa saya memahami sesuatu lalu menjadi keras gitu ya, dan kenapa yang lain juga tidak gitu. Itu kan salah satunya mungkin karena ditimbulkan oleh lingkungan sosial yang memang ada masalah gitu ya. Tetapi memang ada, walaupun lingkungan sosialnya bermasalah, tetapi kemudian juga tidak ada masalah bagi orang-orang yang memberikan pemahaman seperti itu. Ini kan juga satu soal yang harus kita telisik lebih jauh. Satu masalah yang sebenarnya muncul pada kita misalnya ya saat ini, misalnya soal kesenjangan. Kesenjangan itu saya kira kita cukup prihatin dengan kondisi kita. Walaupun ini bukan persoalan baru, tetapi ini saya kira juga harus senantiasa menjadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif dari negara. Dan itu harus selalu ditonjolkan, diberitahu terus-menerus oleh negara kepada publik bahwa kita dalam hal ini negara mengambil satu kebijakan-kebijakan afirmatif untuk menghilangkan kesenjangan. Misalnya satu contoh seperti itu. Supaya apa? Supaya orang memahami sesuatu itu terhadap duduk perkaranya itu tidak salah. Itu yang juga penting dilakukan. Satu. Yang kedua juga begini. Dalam konteks negara demokrasi seperti kita, kan selalu saja ada muncul satu gerakan yang memberikan pemahaman bahwa bernegara model seperti NKRI, bernegara seperti model yang kita lakukan sekarang itu tidak menimbulkan harapan. Ada gerakan begitu. Jadi kalau selama Anda masih mengikuti model seperti yang sekarang bernegaranya, apa yang diyakini oleh Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh NU, cara bernegara seperti itu Indonesia tidak akan punya harapan ke depan. Dan umat Islam saya kira akan tersesat, dan terus-menerus akan seperti itu. Narasi ini cukup kuat, ya. Narasi ini cukup kuat di media sosial misalnya seperti itu.
Dan narasi yang cukup kuat di media sosial itu akan memberikan pengaruh terhadap tadi orang-orang yang sebenarnya sudah melihat itu setengah hati dengan keadaan, marah dengan keadaan, lantas kemudian ada narasi seperti itu, lah timbullah kemudian bibit-bibit muncul paham kekerasan. Sehingga dengan demikian maka menjadi penting ya kontra narasi yang sangat kuat juga di media sosial yang berhubungan dengan betapa kita sebenarnya punya harapan besar ya dengan model negara seperti yang sekarang, baik dalam konteks pemahaman keagamaan ataupun konteks kebijakan-kebijakan yang berkait dengan masalah kebijakan ekonomi. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira kan sebuah pekerjaan yang besar ya, yang mesti dilakukan oleh pihak negara gitu kan. Nah, dan ini saya kira termasuk persoalan-persoalan rinci di persoalan hulu yang mesti kita tangani. Kita kalau enggak, hal-hal yang seperti ini juga akan menimbulkan masalah yang tadi dalam pembahasan pertama kita ingin bagaimana agar merdeka dari dari terorisme. Kalau mau merdeka dari persoalan terorisme, hal-hal komunikasi yang sangat esensial antara negara dengan masyarakat, hal yang terkait dengan tipe ideal negara kita yang mau kita cita-citakan itu seperti apa, itu saya kira harus terus dikemukakan. Hambatan-hambatannya apa, perlu kita kemukakan juga. Kita jangan menutup mata, tapi kita mau atasi hal-hal yang seperti itu. Karena kalau itu tidak dikemukakan, maka narasi yang tadi itu, misalnya contoh konkret misalnya HTI lah, contoh konkretnya. Hizbut Tahrir Indonesia, walaupun sekarang sudah ditiadakan, dibubarkan organisasinya, tapi kan tetap aja di media sosial ada satu narasi gerakan yang bernada seperti HTI itu, yang itu mencita-citakan sebuah negara ideal versi mereka seperti itu. Baik. Satu contoh misalnya seperti itu, dan seterusnya. Bukan hanya HTI, komunisme juga menjadi narasi yang akan terus menjadi impian-impian. Walaupun sudah tidak laku sebenarnya sekarang. Baik. Misalnya seperti itu. Pak Masduki Badewi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks. Pak Abdul Muti, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks.